Pak terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Bang Rey dulu, Bang Rey, kalau kita melihat perkembangan hari ini, ada Pramono Anung yang kemudian hadir di Yogyakarta dan ada dugaan akan menuju ke Magelang begitu ya. Apakah memang ada sinyal bahwa nanti pada akhirnya kepala daerah dari PDIP nanti akhirnya juga ikut ke Akmil? Bang Rey, menurut Anda bagaimana? Iya, kalaupun akhirnya pada mereka berkumpul itu kan sehari 2 hari mereka tidak hadir di sana itu untuk menyatakan protes itu kan sudah heboh gitu loh. Sampai-sampai ada mantan presiden yang berkomentar ya, yang jarang-jarang tuh berkomentar seperti itu gitu. Biasanya kalau ditanyakan, jangan tanyakan saya, tanyakan saja itu presidennya, kan biasanya begitu tuh. Tapi kemarin ternyata berkomentar, menghimbau supaya kepala-kepala daerah itu datang saja ke retreat ya dan sebagainya gitu. Jadi kalau tadi disebut oleh pembuka diskusi kita ini ternyata mengejutkan, ada juga orang PDI Perjuangan yang kader PDI yang datang ke retreat. Yang mengejutkan itu bukan itu bagi saya. Yang mengejutkan itu ada puluhan kader PDI Perjuangan yang dilantik oleh presiden berani tidak datang pada hari yang ditentukan. Itu yang mengejutkan bagi saya. Nah, bahwa setelah 2 hari, 3 hari mereka datang, ya. Tapi kan sinyal bahwa mereka itu menyatakan, oh saya berani loh berbeda sikap dengan presiden, dengan pemerintah tuh, itu udah keluar gitu. Nah itulah makanya kan kalau kita lihat kemarin itu, saya diskusi kemarin, saya ikut mengikuti wawancara Wamen ya, Menteri Dalam Negeri. Beliau mengatakan kalau kepala daerahnya tidak hadir, boleh diganti wakil kepala daerah. Kalau wakil kepala daerah tidak hadir, boleh diganti oleh sekda. Saya agak tergelitik gitu. Ini sebetulnya retreat kepala daerah apa retreat pemerintahan daerah gitu. Jadi ternyata dalam bahasa yang lain mungkin demi menutupi semacam rasa malu dari pemerintah karena ada kader-kader yang ternyata secara terbuka menyatakan nggak hadir untuk hari pertama, hari kedua atau hari ketiga gitu. Nah pemerintah mengubahnya tuh dari retreat kepala daerah menjadi retreat pemerintahan daerah, gitu kan? Kalau udah melibatkan sekda itu bukan lagi kepala daerah, itu udah pemerintahan daerah gitu. Padahal temanya yang dibuat ini kan retreat kepala daerah gitu. Artinya apa gitu? Artinya itu tadi untuk menutupi rasa malu ya dari pemerintah yang sekarang ini. Ya akhirnya nggak jelas nih ketentuannya dari mana itu. Kepala daerah diganti wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah diganti oleh sekda. Kalau sekdanya nggak datang misalnya gitu, nanti diganti siapa gitu, kita nggak tahu juga dan sebagainya gitu. Jadi menarik ya melihat retreat itu. Itulah sebabnya saya dari awal juga saya mengatakan dan menolak retreat ini dilakukan karena menurut saya sih memang tidak ada urgensi yang sangat betul-betul urgen yang mengharuskan ya retreat ini dilakukan kecuali karena keinginan pemerintah pusat dipahami oleh pemerintah daerah. Tapi saat yang bersamaan pemerintah pusat tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah daerah untuk memotong dana transfer daerah hampir sampai 50%. Jadi apalagi sebetulnya mau koordinasikan duitnya aja udah dipotong sekitar 50% kok gitu kira-kira. Ya, oke. Saya ke Bang Nol. Bang Nol sebagai seseorang yang kemudian menjadi lulusan dari Akmil juga tapi dari kementerian. Bang Nol, ini sebetulnya acara ini wajib atau tidak sih? Karena kalau menurut dari PDIP itu acaranya nggak wajib. Tidak ada aturan yang mengharuskan kemudian kepala daerah mengikuti kegiatan itu begitu. Menurut Anda bagaimana Bang Nol? Pertama memang tidak kewajiban. Tapi penting, ini kan coba mengkonsolidasikan atau coba mensinergikan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat nantinya. Karena ini kan coba membangun psikologis agar tidak ada lagi ego-ego kedaerahan.
Kita mau semua membangun bangsa ini dari pusat sampai daerah itu benar-benar satu orkestrasi, yaitu apa? Bagaimana mensejahterakan bangsa ini. Tapi ya nggak apa-apa. Apapun itu keputusan PDIP, biarkanlah rakyat menjadi hakimnya. Jadi kita tenang-tenang aja. Kita sedikit pun tidak terganggu kok. Pak Prabowo berkali-kali mengucapkan selamat, jangan ganggu Bu Mega. Dia itu adalah sahabat saya seperti kakak saya sendiri. Nah, kalau seandainya seperti ini, ingat loh, rakyat akan menghakimi Bu Mega seperti seorang perempuan pendendam, pemimpin pendendam. Gitu. Biarkanlah dendam itu ditenteng Bu Mega terus. Kalau memang itu diwariskan buat PDIP, tapi saya yakin bangsa ini tidak akan mau menerima warisan dendam itu. Sekali lagi, biarlah rakyat akan menjadi hakim buat perilaku Bu Mega sebagai ketua umum. Oke, Bang Noel, tapi kira-kira ada efek jangka panjangnya tidak sih bagi kepala daerah yang mungkin tidak hadir di Akmil ini atau bahkan mungkin datangnya belakangan begitu? Bagaimana menurut Anda? Ya, saya rasa gini, rakyat itu kan punya cara sendiri melihat perilaku pimpinannya. Biar daerah-daerah itu ada rakyat yang mereka dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh partai. Partai itu hanya mekanisme teknis dalam mengikuti pemilu. Tuh kan dia bicara tentang ideologi nanti, ya, ideologi kerakyatan dan sebagainya. Biarkan aja sudah. Kalau kita mah tenang-tenang aja kok, gitu loh. Oke. Biar tanggung jawab orang ke rakyat. Karena gini, ini kan kepentingan negara. Negara yang memanggil mereka, bukan Prabowo, bukan Mendagri. Ini negara memanggil mereka nih loh. Kita ada arahan, nanti kita orkestrasikan seperti ini loh. Sama halnya ketika saya dan kabinet yang lainnya dipanggil ikut retreat Magelang. Semangatnya bagus, Pak. Semangatnya itu bagus. Tidak soal PBB aja gerak jalan itu, bukan. Tapi ada substansi pesan yang disampaikan soal bagaimana menggerakkan arah bangsa ini ke depan. Bagaimana cara memimpin, mengeliminasi perilaku-perilaku yang sangat korup, gitu. Baik, Bang Rey, jadi Anda setuju kalau saya ke Bang Rey. Bang Rey, Anda setuju jadi kepala daerah itu tetap harus datang begitu yang dari PDIP meskipun kemudian ada instruksi dari Bu Mega? Ya, tadi kan Bung Noel mengatakan ini kepentingan negara gitu ya. Ya kalau kepentingan negara itu kan memang harus ada dasarnya, harus ada aturannya. Ya ternyata aturan dan dasarnya tidak ada kata Bung Noel kan. Jadi di mana meletakkan ini sebagai kepentingan negara? Lalu kepentingan apa dong ya? Kepentingan pemerintah pusat. Ya pemerintah pusat negara gimana sih, Rey? Aduh, ya ampun, Rey. Tahu tuh masa nggak ngerti sih, udah tua juga masih nyinyir aja. Kepala daerah itu juga adalah negara. Lah iya. Ya itu dia. Lah terus atas dasar apa kemudian kalau ada undangan dari pemerintah pusat harus menganggap bahwa itu satu-satunya kepentingan negara? Ngerti nggak pesannya itu kan ada nanti arahan-arahan. Kalau seandainya arahan itu bukan sebuah kepentingan, kecuali kepentingan pribadi, kepentingan apa, nah itu mungkin tidak mewakili negara. Ketika Pak Prabowo mengajak kepala daerah itulah yang saya sebut, itulah yang saya sebut tadi kan. Gitu loh, Roy. Ini kepentingan pemerintah pusat. Kenapa? Jangan melihatnya secara parsial, Roy. Justru kita melihat dalam kondisi utuh. Inilah yang kita sebut tadi kepentingan pemerintah pusat. Kenapa? Karena sifatnya arahan. Saya tanya, kenapa bukan pemerintah pusat mendengar daerah? Misalnya begitu. Negara atau tidak? Pusat siapa? Itu mewakili negara atau tidak? Iya, kan tadi ada diskusi. Negara itu pemerintah itu mewakili negara, dan kepala daerah itu juga mewakili negara. Ya, iya. Nah, jadi negara yang terjadi ini adalah unsur pemerintah pusat dengan tidak sendirinya ia seolah-olah satu-satunya negara yang mengundang pemerintah daerah yang juga itu adalah negara. Negara gitu ini bukan negara federasi, Rey. Bang Noel, kita sudahi dulu ya mengenai perdebatan mengenai itu ya. Pertanyaan saya ke Bang Rey, kalau kita mencermati mengenai perkembangan hari ini, sebetulnya sejumlah kepala daerah yang saat ini sedang standby begitu di Magelang, mereka menyatakan bahwa sebetulnya mereka sudah siap begitu untuk Akmil. Bahwa apakah kemudian Anda bisa membaca bahwa sebetulnya kepala daerah PDIP ini mau begitu untuk datang ke Akmil? Mereka memang sebetulnya ingin gitu ke sana. Bagaimana? Gini, jangan soal mau. Faktanya mereka nggak datang.
Itu aja kita lihat. Faktanya mereka nggak hadir. Nah, apakah besok mereka mau datang atau tidak? Ya silakan menurut saya. Tapi pesannya bahwa mereka itu mengambil posisi berjarak dengan pemerintah itu dapat. Itu maksud saya. Nah, kalau tadi disebutkan ini adalah inilah yang kita ingatkan sebetulnya dari awal kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, kalau Anda ingin menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Anda jangan beda-bedakan rakyat Indonesia ini di pilkada kemarin. Kenyataannya kan tidak. Presiden Prabowo tidak mendukung si A, mendukung si B di Jawa Tengah begitu, di Jakarta begitu. Ujung-ujungnya kalau nanti Pak Presiden yang terpilih itu bukan adalah orang yang Anda dukung, mereka secara politik bisa mengatakan Pak Presiden mohon maaf kita beda. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, waktu Harlah atau apa kemarin Rakernas Gerindra diundang kepala-kepala daerah yang berasal dari Kim. Di luar Kim nggak diundang. Ya, Jadi sebetulnya ketika retreat ini dilakukan, lalu berbicara soal kepentingan negara. Tapi perlakuan berbeda-beda. Kemarin yang di-endorse adalah calon yang lain, kebetulan nggak menang. Sekarang diminta kita bersatu dong. Kalau bersatu kenapa Pak Prabowo mendukung satu saja? Bukan mendukung semua calon kepala daerah. Sehingga nanti Pak Presiden bisa mengatakan siapapun yang menang sebagai kepala daerah, dia adalah kepala daerah yang akan sesuai visi misinya dengan saya gitu. Bukan ini saja yang sesuai visi misinya, bukan si B saja yang sesuai visi misinya gitu. Nah sekarang kepala-kepala daerah itu yang sebut saja nggak di-endorse oleh Pak Prabowo, mereka kan secara politik bisa mengatakan mohon maaf Pak Prabowo, saya dulu nggak didukung Anda kok. Kan boleh dong secara politik saya juga mengatakan berbeda dengan Anda. Bang Rey ya. Iya, Bang Noel silakan. Tanggapan Anda. Serah saya mau datang atau tidak dan sebagainya. Ya, Bang Noel, Gitu. tanggapan Anda? Saya Ya, silakan. nggak ngerti, Rey. Ini sepertinya kurang informasi. Acara di Sentul itu acara ulang tahun Gerindra. Nggak mungkin kepala daerah yang di luar Gerindra kita undang. Jadi yang kita undang itu memang kepala daerah Gerindra. Karena ulang tahun Gerindra. Gitu. Nggak mungkin kita undang kepala daerah yang bukan Gerindra. Gimana sih cara berpikirnya? Nah kemudian ada retreat Magelang memang semua. Karena itu kepentingannya untuk bersama. Makanya semua diundang. Baru undang yang begini aja udah ada yang ngambek-ngambek tuh. Mohon Gitu. maaf. Makanya kita ketawa. Mohon maaf. Saya bisa kalau Anda baca berita itu bukan hanya kepala daerah dari Gerindra. Kepala daerah dari Kim. Yakin. Baik. Ada Kim itu 3 tidak agenda, Rey. Iya, Pertama Kim itu acara tidak Kim. hanya Gerindra. Kedua acaranya ulang tahun Gerindra. Nah iya, Kita Kim fokus itu di tidak hanya Magelang Gerindra. aja ya. Dia Bang Rey dan Bang Noel kita fokus di Magelang saja. Saya ke Bang Noel aja. Bang Noel, menurut Anda apakah memang seharusnya sebaiknya begitu Pak Presiden memberikan konsekuensi ataupun bahkan sanksi begitu kepada kepala daerah PDIP yang mungkin tidak hadir atau mungkin nanti datangnya belakangan? Perlu tidak itu dilakukan Pak Presiden? Pak Presiden tidak punya karakter itu memberi sanksi-sanksi. Tapi biarkan rakyat yang memberi sanksi. Saya yakin Pak Prabowo tidak melakukan hal itu. Saya yakin sekali. Karena ini biarlah nanti menjadi catatan sejarah tersendiri. Ini ya kalau kita mau bisa bahasa yang lebih sedikit ekstrim, tapi saya nggak mau saya lontarkan lah. Nanti malah lebih ramai lagi jadi males. Tapi yang jelas biarkan rakyat nanti yang memberi sanksi lah. Itu ke partainya, ke pimpinannya. Dan sejarah juga akan menghukum orang-orang ini kok.